Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidia Aldila Syafira dengan NIM 3601421052. Izin untuk memaparkan hasil makalah UAS saya yang berjudul Literasi Digital dan Kemanusiaan serta kaitannya dengan pendidikan IPS. Pengaruh e-commerce terhadap hubungan sosial. E-commerce adalah sebuah hubungan perjanjian jual-beli melalui pemanfaatan jaringan internet dengan melibatkan pihak ketiga seperti provider dan bank sebagai sistem pembayaran. Saat ini, e-commerce menjadi tren sebagai wadah bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi yang banyak digemari karena berbagai kemudahannya. Perubahan perilaku individu seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Dalam dunia belanja online, banyak dari individu yang terpengaruh oleh teman-temannya dengan mencari tahu informasi dan rekomendasi suatu produk sebelum memutuskan untuk membeli. Selain itu, sebagai seorang penjual, juga selalu berusaha meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang mereka pasarkan sehingga akan muncul loyal customer karena adanya kualitas hubungan yang baik seperti kepuasan pelayanan, harga yang ditawarkan, kualitas produk, dan sebagainya yang memengaruhi konsumen untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, pengaruh pemanfaatan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi. E-commerce merupakan salah satu bukti adanya perkembangan teknologi di bidang perekonomian, yakni dengan pemanfaatan internet dalam aktivitas produksi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara. Sumber pertumbuhan ekonomi melalui penerapan e-commerce membawa banyak ide dan inovasi baru bagi para penggunanya yang dapat memanfaatkan internet dengan baik sehingga tercipta banyaknya peluang untuk memperoleh keuntungan. E-commerce merupakan sebuah bisnis berbasis internet yang dapat menstimulus pertumbuhan entrepreneur melalui berbagai keunggulan manusia dalam menciptakan efisiensi serta insentif dalam bisnis. Namun, dalam beberapa penelitian, dalam jangka pendek e-commerce tidak membawa pengaruh yang begitu signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang, indikator-indikator yang memengaruhi perkembangan e-commerce dapat memberi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Fenomena cyberbullying pada pelajar. Pada kalangan pelajar, tidak jarang ditemukan cyberbullying, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak atau remaja kepada teman seusianya dalam bentuk intimidasi. Para pelajar rawan melakukan cyberbullying dengan melihat kelemahan seseorang sehingga mengintimidasi melalui jaringan sosial. Tindakan bullying yang kerap ditemukan dalam lingkungan sekolah biasanya dengan menunjukkan perilaku agresif kepada korban. Namun, dalam dunia cyber pelaku, tindakan pembulian biasanya melakukan secara verbal. Contohnya seperti mengejek, mengolok, menghina, memaki, hingga mengancam temannya. Perlu dipahami bahwa anak melakukan tindakan melanggar tersebut juga pasti memiliki faktor dan alasan tersendiri, seperti lingkungan sekitarnya, baik keluarga maupun lingkungan yang tidak sehat, permasalahan hidup yang mereka hadapi, dan sebagainya yang memengaruhi anak untuk melakukan tindakan tersebut. Cyberbullying yang dialami kalangan pelajar ini juga didasari oleh kondisi mental anak yang berbeda-beda. Manfaat internet dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, internet dapat menjadi sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran dengan jangkauan yang begitu luas. Melalui internet, banyak hal yang dapat mempermudah siswa dalam proses belajar, seperti mencari bahan atau materi belajar, membantu mengerjakan tugas dan segala informasi yang mudah ditemukan, mengirim tugas, melihat jadwal kelas, menghubungkan siswa dengan guru, bahkan dapat berdiskusi secara online. Hampir semua instansi dalam bidang pendidikan telah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh yang berbasis web.
Pemanfaatan teknologi internet juga diterapkan bagi para guru dengan mengembangkan media pembelajaran yang menarik siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan materi mudah dipahami oleh siswa. Pengaruh peningkatan transaksi elektronik terhadap perekonomian negara. Berdasarkan data bank, pertumbuhan transaksi elektronik selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut membawa beberapa pengaruh terhadap perekonomian. Karena adanya peningkatan transaksi elektronik, maka peredaran uang tunai semakin menurun dan dapat meredam kenaikan harga. Penggunaan uang elektronik membantu pemerintah dalam memproduksi uang tunai sehingga dapat menghemat biaya produksi, berkurangnya peredaran uang palsu, dan mendukung pemulihan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah adanya pandemi. Selain itu, transaksi non-tunai dapat membantu ekonomi negara, di mana dengan rendahnya tingkat peredaran uang tunai, maka mempengaruhi peningkatan suku bunga di pasar uang. Hal ini dapat mendorong investasi serta membantu meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa yang memberi kontribusi pada tekanan laju inflasi karena adanya peningkatan barang. Melalui uang transaksi elektronik, maka bisnis juga dapat semakin berkembang terutama dalam bisnis yang berbasis digital. Dapat memperkenalkan produk pada jangkauan yang lebih luas dengan kemudahan transaksi pembayaran, namun hal ini berdampak pada meningkatnya perilaku konsumtif. Pentingnya penyuluhan UU ITE bagi guru dan siswa di sekolah. Sebagian besar masyarakat hanya memahami faktor-faktor positif dari penggunaan ITE, sehingga banyak dari mereka yang belum mengetahui kelemahan dan beberapa peraturan hingga sanksi bagi para pelanggar pengguna ITE dalam kehidupan sehari-hari. Siswa harus paham betul bagaimana menggunakan media yang baik, mengetahui aturan-aturan dalam dunia maya, serta sanksi yang didapat apabila melanggar aturan hukum ITE. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tentang ITE harus dilakukan di sekolah dan tidak hanya satu kali saja, namun harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan warga sekolah. Pasalnya, Undang-Undang ITE ini dapat menjerit siapapun. Anak yang masih di bawah umur melakukan tindakan pidana juga sudah diberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan tidak dipungkiri apabila anak-anak melakukan pelanggaran yang berulang kali, maka akan mendapat hukuman berupa kurungan penjara. Namun mereka masih mendapat hak untuk memperoleh pendidikan. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan yaitu melihat zaman yang semakin modern dengan dilengkapi berbagai teknologi yang semakin canggih, maka masyarakat tetap harus waspada dalam memanfaatkannya. E-commerce merupakan salah satu bentuk kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat di bidang ekonomi dalam memperoleh kebutuhan. Perkembangan teknologi internet juga bermanfaat dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai peningkatan media pembelajaran siswa yang saat ini mulai bosan dan jenuh dengan cara belajar yang itu-itu saja. Sehingga pengembangan media belajar penting untuk menarik perhatian siswa dalam memahami materi agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.